Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Senin malam tanggal 2 Januari 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya dan keluarga yang diberkati Tuhan, kita ucapkan selamat tinggal tahun 2022. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita saat ini sudah masuk di tahun 2023. Dalam suasana masih tahun baru, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Kalau berdasarkan berita-berita secara horizontal manusiawi, banyak hal yang akan terjadi, kejutan-kejutan yang bersifat mencemaskan, memberikan kita rasa khawatir, rasa takut. Pada waktu berapa yang lalu saya mendengar berita di televisi bahwa keadaan cuaca hati-hati memburuk. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke luar, ya mungkin lewat laut, udara, ya daratan, karena banyak hujan, cuaca tidak baik, itu kata yang berhati-hati. Itulah di dalam keadaan dunia. Tapi yang jelas kita minta pimpinan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Pimpinlah, peganglah tanganku Roh Kudus. Saya akan sampaikan firman Tuhan, masih bersifat random saudara ya. Karena ini masih baru, kita memasuki nanti minggu depan berapa hari lagi saya akan baru masuk kitab Wahyu kembali, supaya kita selesai kitab Wahyu. Selesai kitab Wahyu, saya masih berdoa kepada Tuhan, apakah saya izinkan Tuhan membaca kembali dari Injil Matius, kita kupas kembali, mengulang kembali perjanjian baru, ataukah berdasarkan dari tema. Saya minta pimpinan Tuhan. Ataukah ada 3 pilihan Bapak ya, atau melanjutkan tetap perjanjian lama, pagi perjanjian lama, malam perjanjian lama. Kan perjanjian lama kan masih banyak, masih di Injil, masih kitab Mazmur. Jadi cukup lama itu. Perjanjian lama mungkin selesai bisa setahun lagi tuh Bapak Ibu. Ya, memang jauh dibandingkan dengan perjanjian baru. Perjanjian lama kan 39 kitab. Ya, perjanjian baru 27 kitab, ada 9 kitab. Dan perjanjian lama panjang-panjang ceritanya. Ya, seperti contoh kitab Mazmur aja ada 150 fatsal itu. Kitab Nabi Yesaya, satu ayat panjang-panjang di perjanjian lama. Di perjanjian baru banyak ayat yang pendek. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita dilatih, kita untuk belajar sabar, cinta Tuhan Yesus, dan kita taat. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dengan tema Roh Kudus mencegah, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi itu sama, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Bapa, Roh Allah, Roh Kudus, ya Roh Suci, ya. Jadi kita belajar ya supaya kita hidup ini, apalagi kita masih memasuki tahun yang baru, maupun kehidupan nanti kita berlangsung di hari-hari hidup ini yang kita jalani. Karena hidup ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Di luar Yesus, manusia itu merencanakan yang sangat ideal. Tapi sesungguhnya itu semua adalah spekulasi, ya. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, bukan pekerjaan spekulasi, tapi kita andalkan iman dengan Tuhan. Andalkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya kita melangkah jangan seenaknya sendiri, jangan karepe dewe saudara. Ya, jadi apa maunya Tuhan itu kita ikuti, supaya kita bisa selamat. Sehingga demikian nama kita tercatat, bukan anak yang bandel, tapi anak yang taat, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Karena anak yang taat itu layak masuk di dalam kerajaan surga. Bagaimana mau masuk surga? Tuhan bisa lihat kan kualitas prinsip perilaku hidup kita. Kalau kita senantiasa bandel-bandel, tidak mau nurut akan firman Tuhan, karepe dewe, karepe maunya nuruti daging, hawa nafsu, ya, maunya sendiri saja, maunya kehendak daging, kehendak hati manusia, mau nuruti keinginan teman, bukan menurut kehendak Tuhan. Ya saudara, haknya Tuhan menilai kehidupan kita. Tidak layak kamu masuk kerajaan surga, kata Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita masuk di dalam kerajaan surga, belajar kita mau taat, dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku ke
segala kebenaran. Amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam pimpinan Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah nama-Mu. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah. Amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaiblah nama-Mu. Amin. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Amin, haleluya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini penting Bapak Ibu. Jangan daging yang berdominan di dalam kehidupan kita, tapi mintalah Roh Kudus. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita sebagai anak Tuhan adalah anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan tuntun hidup kita supaya kita melangkah dengan kepastian sampai kita masuk ke surga. Yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, ya Tuhan. Punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang mulia, nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Yesus. Kuduskan Bapa hati kami, pikiran kami, mulut kami. Suara kami agak sedikit serak-serak, Tuhan tolong. Karena sudah banyak bicara kami Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, tapi hati kami cinta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, suara serak kami sembuh, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, tidak ada hambatan apapun kami menyampaikan firman Tuhan. Sebab hidupku adalah Kristus, mati adalah Tuhanku.
Hidup atau mati tetap adalah milik Kristus. Kan di bagi engkau tidak ada kematian Bapa. Engkau berjanji dalam Yohanes 11 ayat 25, engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan nanti kelak bagi anak-anak yang mati di dalam Kristus akan bangkit, masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Tapi bagi hamba-Mu Yakob Rahmat Bapa, dan kami semua berdoa, kami bersama keluarga, termasuk kami para anak-anak-Mu Tuhan, yang dengan setia hidup di dalam kekudusan firman-Mu, masuk di dalam bilangan nabi-nabi kudus Tuhan, masuk di dalam orang-orang kudusnya Tuhan, sehingga kami mau seperti Henokh di dalam Kejadian pasal 5, 24, 25, diangkat hidup-hidup. Kami mau seperti hamba-Mu Nabi Elia, diangkat hidup, naik ke surga. Seperti Yesus nomor 1 Tuhan. Mau seperti Engkau naik ke surga Tuhan. Engkau naik ke surga karena belajar kami mati daging kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kehendak daging nafsu kami, tapi sepenuhnya kami dipimpin Roh Kudus. Seperti nanti kami akan baca di dalam Kisah Rasul 16, Roh Yesus mencegah, Roh Kudus juga melarang. Seperti belajar kami supaya kami tidak melangkah menurut kehendak daging, kehendak diri kami, tapi setiap langkah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Bapa kami di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 2 Januari 2023. Sudah berlalu 2022, tidak akan terulang sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Oleh karena itu setiap kesempatan, mari kita pergunakan sebaik mungkin Saudara. Detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari yang kita jalani, minggu-minggu yang kita jalani, bulan-bulan bahkan tahun, tiap hari, tiap saat kita melangkah bersama dengan Yesus. Roh Kudus akan menentukan setiap langkah hidup kita. Berikan kepekaan. Kita minta sama Tuhan supaya kita punya kepekaan, supaya kita tidak nyelonong sendiri. Seperti kalau sudah naik mobil nyelonong sendiri, kalau remnya sudah blong, nyelonong sendiri tuh, nabrak bisa menuju maut. Itulah manusia. Banyak mereka orang-orang ini remnya blong semua Saudara, nuruti daging, tidak mau nuruti kehendak Tuhan. Remnya jalan menuju maut, seperti di dalam saya mau baca Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi kita baru menjalani 2 Januari 2023. Hidup ini kan sebuah perjalanan Bapak. Namanya hidup ini sebuah perjalanan, sebuah perjuangan, sebuah tantangan. Ya, artinya tantangan, banyak tantangan, tapi saya ilustrasikan dalam bentuk tantangan, dalam bentuk pergumulan hidup, cobaan, ujian, segala macam. Untuk itu kita mari melangkah supaya Roh Kudus untuk menentukan setiap kualitas langkah kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Mari saya membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang berkaitan dengan Roh Kudus mencegah, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, karena hidup kita masih baru melangkah di tahun 2023 ini, dan seterusnya kita senantiasa belajar minta pimpinan Roh Kudus. Roh Yesus, Roh Bapa, Roh Kudus akan menentukan setiap langkah hidup kita. Kita mau baca Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Demikian firman Tuhan ya. Kisah Rasul pasal 16 mulai dari ayat 4 sampai 12. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan
bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Ayat 12 yang terakhir. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantoran orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar pada malam hari ini. Kisah Rasul 16 ayat 4-12, ayat 4-12. Karena berkaitan hidup kita masih memasuki di tahun yang baru ini. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dan seterusnya. Bukan hanya malam ini saja. Seterusnya kita minta Roh Yesus akan pimpin hidup kita. Roh Yesus kalau melarang kita, tidak mengizinkan untuk bertindak sesuatu, Roh Kudus mencegah kita. Mari kita belajar untuk nurut supaya selamat itu. Kita mau ikuti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang senantiasa mau turut kepada pimpinan Roh Kudus, kita semua diberkati sama Tuhan. Belajar Bapak Ibu, janganlah menjadi orang bandel. Stop kebandelan di tahun 2023. Tapi menjadi anak yang manis. Anak yang menjadi penurut-penurut akan firman Tuhan. Kita mau seperti Tuhan Yesus nomor 1. Dan kita mau seperti Rasul Paulus yang selalu hidupnya dipimpin oleh Roh Yesus, Roh Kudus. Ini bukti nyata. Hidup ini sebuah perjalanan. Saya ambil Alkitab ini, saya baca Paulus menyeberang ke Makedonia berkaitan dengan pelayanan Paulus dan Silas. Hidup ini sebuah perjalanan. Apa yang harus kita kerjakan? Di sini, dalam perjalanan Paulus dan Silas sebagai hamba Tuhan, menurut kemauannya daripada Paulus dan Silas, dia pergi untuk menginjil di daerah Asia. Khususnya kalau kita lihat di sini dalam Alkitab dikatakan bahwa dia pergi mau ke daerah Bitinia. Dia dengan 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ada 2 kali sudah bicara Roh Kudus dan Roh Yesus. Idealnya memang Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia, di tanah Galatia, ingin menginjil di Asia, khususnya ke Bitinia. Kalau kita lihat sini saudara, Galatia, Frigia, ya, terus masuk Bitinia, itu berdekatan saudara. Nah, seringkali kehendak kita ini mau melakukan yang enak menurut kita, dekat, nyaman, ya. Tidak mau menurut kehendak Tuhan. Memang kalau menurut jalan Tuhan, pikul salib, ya, penyangkalan diri. Rata-rata manusia tidak mau pikul salib umumnya kalau menurut yakin, tapi adalah menurut kehendak sendiri seperti Rasul Paulus dan Silas, ya. Idealnya mau menginjil di daerah Asia, tapi karena Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan. Nah ini saudara, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Yesus. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Belajar kita mau taat kepada firman Allah. Belajar kita mau taat kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak mengizinkan, mencegah, ya sebaiknya kita harus ikuti Roh Kudus. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus di ayat yang ke-10 dikatakan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberikan Injil kepada orang di sana. Lihat ini. Jadi Rasul Paulus dan Silas punya kepekaan. Begitu dicegah tidak bandel, tidak seperti Yunus. Yunus dicegah tidak boleh ke Niniwe, ya ke Niniwe coba ini. Ya, harusnya dia pergi ke, ya makanya ini ngawur saudara. Makanya belajar kita supaya kita ikuti apa maunya Tuhan. Seringkali kita bertindak menurut apa maunya kita. Jadi Tuhan seolah lebih besar dari kita. Sehingga kalau Tuhan diatur sama kehendak kita, ya ngawur, ya sudah. Padahal seperti tadi saya singgung Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe untuk beritakan Injil karena itu banyak kejahatan. Seperti Rasul Paulus pergi ke daerah Asia. Tapi Yunus juga sama. Dia malah pergi ke Tarsis, jauh dari harapan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Yunus pasal 1. Beda dengan Rasul Paulus. Hanya kalau Yunus gagal dia naik kapal, terjadi ombak luar biasa. Ternyata dia harus dilempar ke laut, dimakan dengan ikan yang besar. Kegagalan. Karena apa? Karena tidak menurut kehendak Tuhan. Tapi beda dengan Rasul Paulus.
Rasul Paulus waktu dapat penglihatan, dikasih penglihatan, ada seseorang, ya, Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, mari menyeberang kemari, datanglah tolonglah kami. Jadi Rasul Paulus punya kepekaan. Demikian kehidupan kita. Belajar kita peka. Setiap apa yang kita kerjakan di tahun 2023, dalam bisnis, dalam pelayanan, apa yang harus kita kerjakan, apapun tidak peduli saya. Saya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang kita kerjakan, minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, apa kau izinkan saya berangkat ke sini Tuhan? Berikan petunjuk Tuhan, supaya saya melangkah tidak menurut kehendak daging, tapi melangkah menurut apa maunya Tuhan. Jika kau melangkah maunya Tuhan, padahal pergi ke daerah Makedonia ini jauh memang saudara. Ya, kalau nuti Rasul Paulus pergi daerah Asia kecil, ya itu dekat itu. Ya, setelah mereka pergi, kalau kita lihat di peta saudara ya, semua dari Frigia, Galatia, ke Bitinia itu lebih dekat daripada ke Makedonia. Kalau Makedonia lebih jauh lagi saudara. Ya, tapi maunya Tuhan itu kok. Tuhan izinkan kita supaya seperti bangsa Israel, kita lihat 40 tahun ya, pergi lewatin padang gurun dari Mesir, perkantaan perjanjian, disuruh putar sama Tuhan bakal menghadapi peperangan. Itu Tuhan mau tingkatkan kualitas hidup kita. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi anak sembarangan, tapi anak yang berkualitas. Ikuti apa yang mau Tuhan. Kalau kita ikuti maunya Tuhan, selamat. Akhirnya Rasul Paulus selamat. Akhirnya dia pergi berlayar ke Samotrake dan sampai ke Filipi, sampai di Makedonia. Dan nanti pasti ada keajaiban Tuhan terjadi. Apabila kita menurut kehendak Tuhan, minta pimpinan Tuhan, saya percaya apa yang dikerjakan oleh Tuhan pasti menghasilkan yang luar biasa. Karena kerinduan dari Tuhan, suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga, asal kita mau tahu turut kepada perintah Tuhan. Taatlah kepada apa maunya Tuhan, sehingga kita selamat. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari, haleluya, ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Rohmu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah namamu. Amin. Haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah namamu. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum beristirahat, mari senantiasa kita berjaga dan berdoa supaya setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Terlebih kita masih baru memasuki tahun 2023 ini. Melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat kita terus naik bukan turun, karena hidup kita masuk di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.